Ya, salam, saudara terkasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa di channel saya, ya di dalam video yang akan saya buat pada saat hari ini. Biarlah sungguh-sungguh kemurahan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita, dan kita semakin hari sungguh-sungguh semakin melakukan, ya, menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan, selanjutnya ya kita akan memuji Tuhan dengan pujian Engkau ada bersamaku. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Amin. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu pada saat hari ini. Rohul Kudus Tuhanku, Raja Maha Besar, Allah Raja Maha Ajaib, yang sudah menetapkan segala langkah kehidupan kami. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan pada saat hari ini untuk kami sungguh syukur, terima kasih berkat, kasih anugerah, kebaikan, kemurahan-Mu yang terus Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami Bapa, di mana pada saat itu kesempatan yang masih Kau berikan kepada kami untuk kami boleh sungguh belajar bersama-sama untuk bagaimana kami boleh sungguh-sungguh hidup seturut akan kehendak dan rencana-Mu, menjadi pelaku kebenaran firman-Mu, karena masa yang ada, hidup yang Kau berikan pada saat itu, Tuhan, kesempatan yang ada Tuhan, tanpa kami melakukan kebenaran firman-Mu, kami adalah menjadi manusia yang sia-sia belaka adanya Bapa. Maka oleh sebab itu Bapa, Tuhan nyatakan, Tuhan beracara indah, Engkau buka segala rahasia kebenaran firman-Mu, sehingga hidup yang ada, kesempatan yang ada, kami boleh sungguh-sungguh Tuhan melakukannya seturut akan kehendak rencana-Mu, kebenaran firman-Mu. Terpuji langsung sungguh luar biasa.
Di dalam kehidupan kami, anak-anakmu, hamba-hambamu, Bapak, dan yang percaya Tuhan, kami yakin percaya Tuhan. Segala kuasa kegelapan serius apapun, ya Tuhan, yang akan mencoba-coba mengacu di dalam pemberitaan firman-Mu pada hari ini. Kami bersatu hati, kami terus patahkan hanya di dalam nama terus keluar darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa di dilikerei di benai. Ucapan syukur kami dan firman ini kami letakkan kuasa-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Raja Ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya. Puji Tuhan, Tuhan terkasih dalam Tuhan. Ya, kesempatan yang ada, ya sekali lagi saya katakan kesempatan yang ada, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, ya, karena memang kesempatan tidak untuk selamanya. Ya, maka oleh sebab itu ya saudara, kasih karunia Allah yang sungguh dahsyat, yang Tuhan terus nyatakan di dalam kehidupan kita saudara, supaya kita semakin hari, ya, semakin betul-betul menyadari betapa pentingnya itu firman Allah di dalam kehidupan kita. Betapa pentingnya kita melakukan apa yang menjadi kehendak rencana Tuhan. Ya saudara terkesan Tuhan. Maka beginilah tugas sebagai anak-anak Tuhan. Tugas sebagai hamba-hamba Tuhan. Selagi hari masih siang, kata firman Tuhan, kita harus melakukan pekerjaannya. Karena ada suatu saat masa itu akan berakhir. Nah, tatkala masa itu sudah berakhir, sudahkah kita mempersiapkan kehidupan kita dengan sungguh-sungguh hidup, dengan sungguh-sungguh berkenan, dengan sungguh-sungguh ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, saudara, inilah tugas kita pada saat ini. Ya. Selagi hari masih siang, selagi kesempatan masih Tuhan berikan kepada kita, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus kita, kata Tuhan Yesus. Ya, luar biasa saudara. Maka oleh itu saya sungguh bagaimana ya kalau dalam saya menyampaikan betapa kita harus bangga, ya, betapa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya. Bagaimana Tuhan telah membawa kita kepada rencananya yang besar. Ya. Allah yang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang telah membawa saudara dan saya yang pada saat ini boleh masuk kepada rencana Tuhan yang indah. Karena memang rencana Tuhan itu sangat besar bagi mereka yang dikasihinya. Ya. Kenapa saya katakan rencana besar bagi mereka yang dikasihinya, saudara? Ya. Karena kalau kita belajar di dalam kitab Roma dan kitab Maleaki, saudara, Tuhan sudah sangat tegas menyatakan bagaimana kalau Dia mengasihi Yakub, ya, dan membenci Esau. Coba kita benar-benar renungkan ini firman. Kita renungkan baik-baik rencana Allah bagi keselamatan setiap orang yang sungguh-sungguh dikasihinya. Ya, di dalam Roma itu, di dalam Roma 9 dan di dalam Maleaki 1 itu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana Tuhan menyampaikan kalau aku mengasihi Yakub dan memusuhi Esau. Padahal dua-duanya saudara, Yakub dan Esau itu adalah saudara kembar dan dua-duanya pemilik janji Abraham. Ya. Dua-duanya pemilik janji Abraham. Tetapi pada realitanya Tuhan mengatakan sendiri. Itu 2 kali di dalam 2 kitab. Ya. Di dalam Maleaki 1 dan di dalam Roma ayat yang ke-9 itu saudara. Bayangkan saudara. Artinya betapa keselamatan yang diberikan kepada mereka yang mendapat janji. Itu sangat dahsyat. Jangan sampai kita seperti Esau
yang hanya oleh karena semangkok kacang merah dia menjual hak kesulungannya. Artinya saudara, hanya karena kemewahan dunia, hanya karena tipu muslihat daripada kedagingan, kesenangan-kesenangan yang hanya sementara, kita menjual Tuhan, kita lari, kita tidak lagi taat, kita tidak lagi bagaimana kita sungguh-sungguh menghampiri hadirat Tuhan. Saudara, karena memang inilah yang terjadi. Makanya banyak anak-anak Tuhan tidak menyadari. Ada dua orang pemilik janji, tetapi yang satu Tuhan musuhi, yaitu Esau. Dan yang satu Tuhan kasihi, yaitu Yakub. Yang sekarang disebut adalah Israel. Ya, kita baca aja ya. Di dalam Roma 9 ayat 13. Jadi kalau yang Maleaki kurang lebih sama, tetapi kita akan baca di dalam Roma 9 ayat 13 ya. Roma 9 ayat 13. Ya. Seperti ada tertulis. Ya, ini dalam kitab Roma ya. Jadi Rasul Paulus menyampaikan di kota Roma ya. Aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Saudara, coba kita renungkan baik-baik firman Tuhan ini ya. Kedua-duanya yang saya katakan tadi di depan adalah pemilik janji daripada Abraham. Ya. Barang siapa yang di mana Allah berjanji kepada Abraham bahwa keturunanmu akan diberkati. Karena Allah sangat jatuh cinta kepada Abraham. Tatkala Abraham begitu taatnya melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Tatkala biarpun mengorbankan anaknya. Ya, yaitu Ishak. Maka oleh sebab itu saudara terkasih Tuhan, inilah kasih karunia. Ya, inilah kasih karunia yang besar yang Tuhan nyatakan kepada mereka. Yang pada saat ini hatinya masih mau rindu datang kepada Tuhan. Artinya dialah pemilik janji daripada Allah untuk boleh mendapat kemuliaan yang kekal. Ya, mendapatkan hak penuh untuk boleh masuk kepada kerajaan kekal. Luar biasa saudara. Mari kita belajar sungguh-sungguh firman ini. Karena firman inilah yang akan membawa kepada keselamatan. Ya, firman inilah yang akan membawa saudara kepada kemuliaan, kepada janji-janji Allah. Dan Allah di dalam janjinya dia tidak menepatinya. Allah tidak pernah bohong, saudara. Ya, maka saya katakan, berbahagialah saudara dan saya. Yang pada saat ini coba saudara dan saya koreksi. Lihat ke dalam. Ya, lihat di dalam hati kepikiranmu. Ya, lihat di dalam apa yang ada di dalam kehidupanmu. Benarkah Allah ada di dalam hatimu? Benarkah kamu punya kerinduan untuk sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan? Benarkah di dalam kehidupan saudara firman itu bertumbuh? Ya, kalau tidak saudara, maka saudara sama-sama pemilik janji. Tetapi saudara tidak akan pernah mendapatkan janji-janji Allah. Ya, karena seperti apa yang Tuhan nyatakan di dalam Roma dan Maleaki ini, ada dua orang ya pemilik janji. Seharusnya penerima janji. Ya, karena memang luar biasa kasih karunia yang Tuhan nyatakan kepada Abraham. Tetapi pada kenyataannya Allah memusuhi Esau, tetapi mengasihi Yakub. Dan pada saat ini saudara, ya kita berbicara tentang bagaimana realita yang ada. Banyak orang-orang yang Tuhan panggil saudara, tetapi tidak semua orang yang Tuhan panggil itu mengasihi Allah. Ya, tidak semua orang-orang yang sungguh-sungguh Tuhan sebenarnya rindu mengumpulkan anak-anaknya seperti induk ayam, ya, yang sungguh-sungguh ingin mengumpulkan anaknya di bawah kedua kepak sayapnya. Tapi yang saya katakan, tidak semua orang yang Tuhan sudah panggil itu hatinya sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan.
Makanya saya katakan tadi, banyak orang yang terpanggil, tetapi memang hanya sedikit yang terpilih dan setia. Dan sedikit yang menerima janji-janji Allah dan mendapatkan hak penuh untuk boleh masuk kepada kerajaan kekal. Ya, coba kita baca di dalam 2 Petrus. Ya, 2 Petrus 1 ayat 10 dan 11. Ya. Ya, 2 Petrus 1 ayat 10 dan 11. Saya akan baca. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh. Ya. Jadi kurang apa ini firman Tuhan? Memang kalau kita baca hanya sepintas kilas, karena itu saudara-saudaraku berusahalah sungguh-sungguh. Ya. Tetapi kalau kita renungkan benar-benar, kita boleh perhatikan benar-benar saudara tentang apa yang Tuhan nyatakan melalui Rasul Petrus ini. Ya, dikatakan karena itu saudara-saudaraku berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Ya, artinya saudara, memang kita tidak bisa berleha-leha sembarangan menjadi orang Kristen. Hanya benar-benar ya gimana ya, seada-adanya saja kita sebagai orang Kristen. Ya, makanya waduh, ini benar-benar saudara, kasih karunia kalau kita benar-benar pelajari, kita renungkan. Tidak segampang apa yang ada di dalam otak kepikiran manusia yang sia-sia, bahwa hanya percaya selamat. Benar saudara, dikatakan karena itu saudara-saudaraku berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukan dengan sungguh-sungguh, melakukan dengan segenap hati, melakukan dengan punya roh yang cinta, takut, taat akan Allah. Itu maksud Rasul Petrus, ya. Kamu tidak akan pernah tersandung. Tatkala kita sungguh-sungguh mau melakukan apa yang menjadi kebenaran Tuhan, yaitu melakukan kebenaran firman Tuhan, kita tidak pernah tersandung. Karena apa? Roh ikut bekerja di dalam kehidupan kita. Karena apa? Roh sudah dimeteraikan di dalam kehidupan kita. Orang-orang yang mendapatkan janji-janji Allah. Ya. Ayat yang ke-11. Ya. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Haleluya. Super dahsyat firman Tuhan Allah yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Ya. Tatkala kita sungguh-sungguh melakukan kebenaran Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, kita memperoleh hak penuh untuk menuju kepada janji-janji Tuhan. Ya, seperti yang dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-11 ini. Dengan demikian kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Dan berbahagialah mereka yang sungguh-sungguh hatinya pada saat ini menyadari bahwa dia berharga di mata Tuhan. Dan boleh mendapatkan hak penuh untuk boleh memasuki kerajaan kekal itu. Ya. Saya teruskan. Yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Bayangkan saudara. Bayangkan secara kepikiran manusia, secara logika saja. Kita adalah debu. Kita diciptakan dari debu. Lalu dihembusi oleh nafas Allah. Kita hidup. Ya. Dan pada saat itu manusia sempat jatuh ke dalam dosa. Ya. Dan setelah itu oleh karena kasih-Nya Tuhan mengangkat mereka dari lumpur kegelapan dosa. Dan setelah Tuhan mengangkat mereka dari lumpur kegelapan dosa, di sini Tuhan memberikan hak penuh untuk menuju atau menempati kerajaan kekal itu, yaitu kerajaan Tuhan dan kerajaan Yesus sendiri. Tidak masuk di logika, tetapi inilah kasih karunia.
Inilah rencana Allah yang begitu besar, yang Tuhan nyatakan kepada mereka yang sungguh-sungguh, pada saya katakan, yang sungguh-sungguh, bukan mereka yang sembarangan, bukan mereka yang asal-asalan, bukan mereka yang bermasa bodoh, enggak saudara. Ya, tetapi mereka yang sungguh-sungguh hatinya melekat kepada Tuhan pada saat ini. Ya, jangan sampai di dalam kitab Roma dan kitab Maliaki itu terjadi kepada saudara dan saya. Ya, kita penerima janji-janji Allah, tetapi oleh karena dunia, oleh karena segala perkara yang memabukkan, yang membawa kita pada kesenangan-kesenangan yang sementara, artinya itu semangkok kacang merah, ya, kita menjual daripada kemuliaan itu. Yang hanya sementara, yang hanya membuat dahaga itu lepas sebentar. Ya, seperti apa yang dilakukan oleh Esau. Dia menjual hak kesulungannya hanya oleh karena betapa tertariknya dia dengan semangkok kacang merah yang sangat menggoda, yang sangat luar biasa. Mungkin di tenggorokannya sudah tidak mampu menahan bagaimana dia mengingini semangkok kacang merah itu. Kalau kita ejawantakan secara firman, ya, bagaimana kita akan menjual keselamatan yang besar itu dengan hal-hal yang sia-sia, yang sementara. Ya, makanya saudara, kalau saudara belajar di dalam pengkhotbah itu, waduh, mengerikan saudara. Ya, bagaimana hidup yang ada itu sia-sia di atas sia-sia. Orang yang ada di bawah matahari semuanya sia-sia di atas sia-sia. Bayangkan saudara. Maka oleh sebab itu inilah kasih karunia yang mau Tuhan nyatakan. Ya, benar saudara. Inilah yang mau Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita untuk kita semakin hari semakin mengerti, semakin menyadari betapa kasih karunia yang besar itu yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Ya, itu jangan saudara sia-siakan dengan keadaan dunia, dengan keinginan-keinginan dunia. Ya, benar ini. Dan inilah yang memang Tuhan mau di dalam kehidupan kita yang singkat ini. Sudah betul-betul rencana Allah boleh terjadi kepadamu. Dikatakan bahwa dengan demikian kepada kamu akan dikarenakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Kerajaan kekal itu apa, saudara? Yerusalem baru, bumi dan langit baru. Tempat orang-orang kudusnya. Tempat di mana mereka yang takut taat akan Allah. Ya, mereka yang sungguh-sungguh merindukan hadirat Tuhan. Mereka yang sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Bukan sembarangan, bukan asal-asalan, bukan sekedar. Tidak pakai bagi Tuhan saudara. Ya, bagi Tuhan nggak pakai itu. Nggak masuk kategori dari penyelamatan Tuhan. Ya, karena dalam Yakobus 1 ayat 25, ya, kita baca. Di dalam Yakobus 1 ayat 25. Ya saudara terselam Tuhan. Yakobus 1 ayat 25 demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Meneliti hukum yang sempurna yaitu firman Allah. Yang memang jalan menuju kepada kemuliaan, jalan menuju kepada kekekalan. Ya, yang tadi saya katakan dijamin penuh untuk memasuki kerajaan kekal itu oleh karena firman. Ya, tanpa firman ini saudara-saudara tidak akan mampu melakukan sesuatu apapun. Ya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, firman ini akan memerdekakanmu dari belenggu-belenggu dunia, belenggu-belenggu setan, belenggu-belenggu hawa nafsu, belenggu-belenggu segala kefasikan, belenggu-belenggu dosa. Firman inilah yang akan membebaskanmu, ya, kata Yakobus. Saya akan baca, saya teruskan. Ya, memerdekakan dan ia bertekun di dalamnya. Waduh, luar biasa saudara. Kalau yang namanya tekun konsisten namanya saudara. Dia betul-betul tekun melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupannya yang sementara dan sia-sia itu saudara. Ya, saya akan teruskan.
Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, bukan hanya mendengar firman, bukan hanya membaca firman, lalu melupakannya. Dan tidak menganggap penting bahwa firman Allah itu boleh memberikan kehidupan di dalam kehidupannya. Saudara, ya saya akan baca terus. Tetapi sungguh-sungguh melakukannya, tetapi sungguh-sungguh yang di atas tadi dikatakan benar-benar bertekun. Ya, bertekun, dan di sini dikatakan bersungguh-sungguh mau melakukannya, konsisten melakukan kehendak rencana Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Ya, saya akan teruskan. Ia akan berbahagia oleh karena perbuatannya. Ia akan berbahagia oleh karena perbuatannya. Karena apa, saudara? Apa yang saudara tabur, itu yang akan saudara tuai. Dan itu yang Tuhan katakan. Ya, sekarang kita menabur ketaatan, sekarang kita menabur konsistensi untuk kita boleh melakukan firman, takut taat akan Tuhan. Ya, maka apa yang Tuhan nyatakan di dalam 2 Petrus tadi, mendapat hak penuh untuk boleh memasuki kerajaan kekal itu akan dinyatakan kepadamu, dan berbahagialah itu. Ya, berbahagialah itu kalau itu ada semuanya di dalam kehidupanmu. Firman Tuhan bukan hanya kiasan. Firman Tuhan bukan hanya angan-angan di dalam pemikiran manusia. Tetapi apa yang Tuhan nyatakan melalui kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita, kita boleh sungguh-sungguh melakukannya dengan segenap hati. Sehingga sungguh-sungguh kita menjadi orang-orang yang paling beruntung. Yaitu kita menjadi kelompok daripada Yakub yang sama-sama penerima janji. Tetapi kita memang betul-betul mempunyai janji itu. Dan kita boleh mendapatkan janji itu. Ya, bukan seperti Esau. Sama-sama penerima janji. Tetapi dia terkeluar dari apa yang menjadi kehendak rencana Allah. Karena apa? Dia tidak mau melakukan apa yang menjadi kehendak rencana Tuhan. Bahkan menjual hak kesulungannya, yaitu keselamatan demi dunia, demi semangkok kacang merah yang sia-sia. Ya, puji Tuhan, saudara. Mungkin firman Tuhan yang kita bahas pada saat ini sampai di sini. Tetapi sungguh-sungguh biarlah kasih karuniamu terus tercurah, kasih karunia Tuhan terus tercurah melimpah di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan senantiasa beracara indah. Maka oleh sebab itu bergumullah, ya. Bergumullah untuk boleh merenungkan firman ini. Ya, supaya Tuhan berikan kasih karunia hikmat yang sungguh-sungguh Tuhan cerahkan, Tuhan bukakan segala rahasia firman itu di dalam hati kepikiran kita. Sehingga kita sungguh-sungguh boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di masa-masa akhir zaman ini, saudara. Ya, sehingga kita boleh betul menjadi umat-umat yang menjadi orang-orang yang terpilih dan diselamatkan. Ya, saudara, teruslah belajar, teruslah gali firman, teruslah mencari apa yang menjadi kehendak rencana Tuhan di dalam kehidupan kita yang sementara ini. Sehingga benar-benar kita menjadi umat-umat Allah yang memiliki hak penuh untuk boleh memasuki kerajaan kekal itu, yaitu kerajaan Allah dan kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa, saudara. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Kembali Bapa, kami datang ke hadirat-Mu pada saat hari ini. Roh Kudus teruslah beracara, berkarya Bapa. Dan setiap apa yang menjadi penyampaian hamba-Mu Bapa, Tuhan, biarlah urapan terus Engkau nyatakan kepada mereka yang mendengar, kepada mereka yang melihat, sehingga Engkau bukakan segala rahasia kebenaran firman-Mu, sehingga mereka semakin hari semakin mengerti, semakin hari semakin terbuka hati kepikirannya akan betapa besar rencana-Mu di dalam kehidupan mereka yang Tuhan panggil dan Tuhan pilih untuk setia, untuk melakukan, untuk betul-betul konsisten di dalam kami melakukan kebenaran firman-Mu Bapa. Terus Tuhan jamah, beri kekuatan kemampuan kepada mereka Bapa, karena mereka adalah umat-umat pilihan-Mu, mereka adalah umat-umat kesayangan-Mu Bapa. Terpujilah luar biasa. Ucapan syukur kami, dan firman ini kami letakkan di kuasa Roh Kudus di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa syukur. Haleluya, haleluya, amin, haleluya. Salam, puji Tuhan.